Kenapa ada banyak orang mualaf dan bodoh-bodoh semua? Karena kemungkinan mereka tidak mau belajar atau tidak diajar. Yang mana? Dua-dua mungkin. Tapi gereja yang tidak mengajar memainkan peranan juga di dalam move-nya sejumlah orang. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Tampol nggak nih? Tampol dong. Mana ada mualaf yang pintar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Si pendeta gendut perut babi ini mengatakan bahwa mualaf itu nggak ada yang pintar, nggak ada yang cerdas ya, bodoh-bodoh semua. Dan gereja yang tidak mengajar katanya itu memegang peranan terhadap move-nya beberapa orang ya, mualafnya beberapa orang. Kampret nggak nih? Kampret banget lah. Justru gereja yang mengajar ya dengan benar kepada umatnya, nah ujung-ujungnya mereka akan mualaf, waras akhirnya. Kenapa mualaf waras dan cerdas? Ya itu dia. Karena mereka telah terbuka hatinya untuk menerima kebenaran sejati. Itu akan kita bahas selama 10 menit ke depan. Oke, demikian, dan sebelum kita untuk membalas ini, saya undang Anda untuk mendukung program kerja dakwah kami, pembangunan Mushola Bina Mu'alaf yang kami kelola. Dan ini dia VT yang mungkin menjadi pertimbangan saudara untuk mendukung kerja dakwah kami. Check it out. Barang siapa, kata Nabi SAW, man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun untuk Allah sebuah masjid, lillahi ta'ala, dia bangunnya lillahi ta'ala, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan buat dia rumah di surga. Ketika kita membangun sebuah masjid, walaupun hanya sekedar kita sumbang satu sak semen atau satu keramik, 1 meter keramik, kita hanya itu yang kita sumbangkan, insya Allah bila engkau ikhlas lillahi ta'ala, Allah sudah bangunkan buat engkau rumah di sisinya. Walaupun bangunan masjid dia itu sebesar ya sarang burung daratan, sudah selesai. Oke, ini dia rekening BRI kami dan juga nomor WA saya untuk Anda mengkonfirmasi bantuan saudara. Perlu kami kasih tahu bahwa sebenarnya bahannya untuk proses pengecoran lantai atas ini sudah ada, termasuk sedikit dananya sudah ada, tetapi kita masih belum bisa bekerja sampai hari ini, sehingga saya ganti pekerjaannya dengan menimbun tanah ya, menimbun tanah di yang lubang-lubang yang agak-agak hole-hole itu kita timbun ya. Jadi selama beberapa minggu ini hanya penimbunan dan juga pembenahan pohon-pohon kelapa yang kita tebang, karena pohon kelapa kalau tidak ditebang nanti roboh di tempat orang sholat ya, atau di musola ya. Dan perlu kami beritahu juga kenapa kami tidak belum ke progres selanjutnya, pembangunan selanjutnya, karena nggak mungkin kita mengecor atas dalam keadaan hujan yang nyaris tidak pernah berhenti sudah mau 2 bulan ini ya, sudah mau 3 bulan malah ya, nyaris tidak berhenti. Malamnya baru berhenti, malam pun masih ada sejam 2 jam untuk untuk hujan juga, siang ya begitu juga ya. Demikian, silakan Anda berkontribusi. Mari saudara ya, dakwah ini bukan cuma tanggung jawab mualaf, tanggung jawab kita semua kaum muslimin dan muslimat ya. Membendung upaya pemurtadan ini bukan hanya tanggung jawab kami para mualaf, kita semua mari saudara, atau minimal mendoakan kami ya, atau ya mari saudara berkontribusi ya, membantu kami, menopang kami dalam fisabilillah ini. Tabarakallah fikum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas berlipat dunia dan akhirat. Kita langsung kepada video kenapa mualaf disebut cerdas dan apakah benar mualaf itu bodoh-bodoh. Pendeta perut buncit. Kebanyakan makan perpuluhan kau ya, padahal perpuluhan bukan untuk pendeta tapi untuk orang Lewi. Kau bukan orang Lewi kau. Pakai dalil Maleakhi 3 ayat 10 untuk apa? Untuk merampok saku jemaat.
Padahal itu kitab untuk orang Yahudi. Oke, lanjut aja. Kita nggak usah berlama-lama. Ya, ini dia satu video lucu yang mungkin membuat Anda harus mengatakan dan menyatakan serta mengakui bahwa mu'alaf itu cerdas setelah melihat, cerdas setelah belajar, dan waras setelah berpikir. Ini dia videonya ya. Kita lihat dulu video yang terlucu ini ya. Oke, ini dia. Teret teret teret. Alkitab dituduh dirubah-rubah. Siapa pelakunya? Ini parah nih. Bapak Ibu Saudara, Alkitab dituduh berubah-rubah. Siapa pelakunya? Pelakunya adalah aliran kekristenan sendiri, Bapak Ibu. Alkitab dituduh dirubah-rubah, Bapak Ibu. Siapa pelakunya? Aliran kekristenan itu sendiri. Jelas firman Tuhan bukan firman Tuhan lagi kan? Sudah dirubah kan? Waras kan mualaf? Makanya yang dengar video ini bukan kata saya, kata pendeta nih, pendeta Hendritan. Ya, yang dengar ini wajib mualaf. Yang nggak mualaf, ya memang bukan nggak pintar, tapi nggak waras. Nih lanjut. Saudara, Lembaga Alkitab Indonesia di zaman Belanda sudah ada, tapi namanya mungkin pakai bahasa Belanda. Ya. Oke. Kemudian Indonesia Betul, Merdeka betul. 1945-46, antara 45-46 berdirilah Lembaga Alkitab Indonesia. Ini melanjutkan Lembaga Alkitab Belanda. Nah, Ya. denger tuh. Kita kan dulu dijajah. Waktu penjajahan itu mereka semboyannya apa? Gold, glory and gospel. Gospel. Ayo dong. Emas, kejayaan, dan Injil. gospel, Injil Yesus. Jadi mereka tuh sambil menjajah memberitakan Injil. Nah, ingat itu agama penjajah kan? Lanjut. Lalu muncullah Lembaga Alkitab Indonesia. Di Lembaga Alkitab Indonesia itu memfasilitasi semua aliran. Ya. Maaf kata, orang Katolik datang ke LAI. LAI aku mau kitabnya kayak begini. Oke, dicetak oleh LAI, dikasih logo LAI. Protestan datang sama, Advent datang sama. Jadi LAI memproduksi Alkitab berbagai aliran. Tetapi dia juga menerbitkan satu-satunya Alkitab standar dunia. Apa itu? Yang ada huruf hitam, huruf merah. Lalu ini dia. Orang di luar Kristen baca, misalnya kelompok Mukalaf. Menurut Mukalaf, ini Alkitabmu ini dirubah-rubah. Ya. Kenapa dirubah-rubah? Karena dia membaca dari berbagai aliran. Alkitabnya Protestan beda dengan Alkitab Kristen. Kami ini orang Kristen. Nah, dia bilang tadi kekristenan. Kami ini orang Kristen. Berarti mereka yang berubah-ubah kan? Jadi para mu'alaf, bukan mukalaf. Kemudian mengatakan berubah-ubah. Apakah Tuhan Kristen, Tuhan Protestan, Tuhan Katolik itu berbeda? Wong Tuhannya sama-sama Yesus. Jadi mu'alaf itu cerdas, waras, atau bodoh. Ya terserah Anda menilainya. Terserah. Kita nggak marah kok dibilang bodoh. Yang penting ya kita berusaha waras lah gitu loh. Lanjut. Alkitab Katolik beda dengan Alkitab Kristen. Betul. Beda dengan Alkitab Mormon, beda dengan Alkitab Advent dan lain sebagainya. Contoh kasus. Sama-sama Kristen itu loh. 4 ayat 19 ya. Sungguh benar-benar Tuhan, engkau adalah seorang nabi. Tuhan apa Tuan? Ya. Lalu Yohanes 13 ayat 13. Aku guru dan Tuhan. Tuhan apa Tuan? Kalau Anda tanya orang Kristen, Tuhan. Kalau Anda tanya orang Protestan, Tuan. Anda tanya orang Katolik, Tuan. Anda tanya orang Advent, Tuan. Cuman orang Kristen doang. Aku guru dan Tuhan. Ya, Sama Kristen semua itu. Adalah seorang nabi. Loh, Yesus masih manusia dipanggil Tuhan. Di kitab Matius saja ada 15, setidak-tidaknya 15 ayat. Yesus masih manusia dipanggil Tuhan. Jadi yang membuat seolah-olah Alkitab itu dirubah-rubah adalah aliran Kekristenan. Yang disebut Waras sinode. yuk.
Waras. Sinode tidak ada di Alkitab. Gara-gara sinode inilah muncul Alkitab Protestan, Alkitab Katolik, Alkitab Karismatik, Alkitab Advent. Pakailah Alkitab Kristen, ya, yang ada huruf hitam, huruf merah. Nanti cross checknya pakai KJV, King James Version ya. KJV BBIN itu. Lalu ini dibaca oleh mukalaf. Nah, namanya mukalaf kan usaha. Nah, iya dong, Mukalaf usaha mencari Pak, kebenaran. mau ngakuin Kristen Alkitab Oh, itu ya dirubah-rubah. emang benar kau jelaskan tadi kan. Lalu PDT petok Nah, itu marah-marah. Itu setan dua itu merubah-rubah Alkitab firman Tuhan. Aku setan satu ya, Mel Pletok, aku setan satu, adikku itu setan dua. Yang merubah-rubah ya kalian sendiri, aliran kekristenan sendiri yang merubah-rubah. Ya, clear ya. Jadi pakailah Alkitab standar, yaitu Alkitab yang ada huruf merah, huruf hitam. Ya. Jadi siapa yang waras di sini? Sarada. Mari berpikir karena ini sudah lewat 10 menit. Saya mau tutup konten. Mu'alaf cerdas, mu'alaf waras, atau mu'alaf itu bodoh, atau yang nggak waras dan nggak cerdas, ya. Yaitu mereka yang sudah tahu tapi tetap masih aja makan babi. Saya hanya menjawab, bukan mau menistakan agama orang. Hanya mau menjawab fitnah dan tuduhan si pendeta perut buncit tadi. Kalau mu'alaf itu bodoh-bodoh. Nah, ini nih salah satu kecerdasan mu'alaf. Ya, orang-orang ini akhirnya memeluk Islam di hadapan Filipus Kristian. Karena mereka telah terbuka otaknya bahwa Alkitab yang mereka yakini itu tidak ada yang akurat, alias tidak ada lagi yang asli 100%. Sudah ditambah-tambah, dirubah-rubah, dicakar-cakar, dihapus-hapus, udah terserahlah. Oke, udah mau 11 menit. Tabarakallahu fikum, jazakallahu khairan katsiran. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.